Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nafisah Nur Azizah dengan NIM 2021005006. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kinematika. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari materi yang diberikan, peserta didik dapat memahami pengertian gerak dan besaran gerak serta dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi ini ada dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian gerak dan yang kedua itu besaran-besaran gerak. Langsung saja kita menuju ke materi pembahasan pertama, yaitu pengertian gerak. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu pengertian gerak. Jadi, pengertian gerak itu, gerak adalah perubahan suatu benda. Nah, jika suatu benda dikatakan bergerak, itu ketika memiliki 3 komponen penting. Yang pertama ada titik acuan, yang kedua lintasan gerak, dan yang ketiga objek bergerak. Agar lebih paham lagi, mari kita simak video berikut. Pada video yang tertera, terdapat sebuah bis yang sedang berjalan. Nah, pada video tersebut, titik acuan bis itu adalah gedung-gedung yang di samping jalan. Dan objeknya itu bus itu sendiri, sedangkan lintasan geraknya yaitu jalan yang dilaluinya. Nah, langsung saja kita menuju pokok pembahasan yang kedua, yaitu besaran-besaran gerak. Nah, dalam besaran-besaran gerak ini kita akan mengupas 5 materi. Yang pertama ada jarak dan perpindahan, yang kedua ada kelajuan dan kecepatan, yang ketiga ada kelajuan dan kecepatan sesaat, yang keempat kelajuan dan kecepatan rata-rata, dan yang kelima percepatan. Nah, yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Nah, jarak ini merupakan panjang lintasan dan berupa besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi awal dan posisi akhir, dan besaran vektor. Nah, bisa dilihat di gambar samping, yaitu yang gambar titik-titik merah itu merupakan jaraknya, dan yang garis hijau itu merupakan titik awal dan titik akhir. Semisalnya kita pergi, sebenarnya kita akan melalui jika jarak itu diukur itu sebenarnya lurus, tapi kita harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Nah, jalan yang berkelok-kelok itu jaraknya. Supaya lebih paham lagi, mari kita simak video berikut. Berjalan dari bookstore ke coffee shop. Kemudian mobil melanjutkan perjalanannya dari coffee shop ke supermarket. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, sebelumnya jarak antara bookstore ke coffee shop itu adalah 400 meter. Sedangkan jarak dari coffee shop ke supermarket adalah 300 meter. Pertanyaan pertama, apakah mobil dikatakan bergerak? Mengapa? Pertanyaan kedua, apakah selama mobil bergerak, mobil dikatakan berpindah tempat? Pertanyaan ketiga, berapa jarak yang ditempuh dari toko buku ke supermarket? Dan pertanyaan terakhir, berapa besar perpindahan yang ditempuh dari toko buku ke supermarket? Oke, untuk pertanyaan ke-1 dan kedua, mungkin kalian bisa menjawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan ketiga dan keempat ini, coba simak penjelasan berikut. Oke, perhatikan ya ketika mobil berjalan dari bookstore ke coffee shop. Nah, mobil menempuh lintasan sejauh 400 meter. Oke, dalam fisika, panjang lintasan yang ditempuh oleh mobil yang bergerak dalam waktu tertentu itu disebut dengan jarak. Sehingga jarak yang ditempuh mobil itu adalah 400 meter. Next. Nah, ini mobil kembali ya melaju dari bookstore ke coffee shop. Menempuh lintasan sejauh 400 meter. Nah, ketika kita berbicara tentang arah dan jarak yang ditempuh benda, itu disebut dengan perpindahan. Ingat ya, kalau kita bicara tentang jarak yang ditempuh dan juga arah, kita berbicara tentang perpindahan. Atau perpindahan adalah perubahan kedudukan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Sehingga di sini kita bisa mengatakan bahwa
perpindahan yang ditempuh mobil itu adalah 400 meter ke arah timur. Ini ada mata anginnya di sini, ke arah timur. Nah, kemudian coba perhatikan. Ketika Raffi berjalan dari bookstore ke coffee shop dengan jarak 400 meter, kemudian Raffi berjalan kembali dari coffee shop ke supermarket dengan jarak 200 meter, berapa jarak yang ditempuh Raffi? Ingat ya, kalau jarak adalah seluruh lintasan yang ditempuh. Nah, biasanya dalam fisika, jarak ini disimbolkan dengan huruf R atau bisa disimbolkan dengan huruf S, sehingga jarak yang ditempuh adalah 400 meter ditambah 200 meter, sama dengan 600 meter. Nah, itu untuk jarak. Berbeda lagi ketika kita berbicara tentang perpindahan. Coba perhatikan ya. Raffi berjalan dari bookstore ke coffee shop dengan menempuh jarak 400 meter, kemudian kembali lagi ke supermarket dengan jarak 200 meter. Pertanyaannya ini, berapa besar perpindahan Raffi? Coba dicermati ya. Nah, ketika kita berbicara tentang perpindahan, maka dia adalah besaran vektor. Perpindahan adalah besaran vektor. Sehingga ketika menulis simbolnya, harus ada tanda vektornya. Ini bacanya R vektor. Atau bisa disimbolkan S vektor. Sama dengan, nah ini, saat ke arah timur, kita beri tanda positif, 400. Kemudian berlawanan arah, ya, ke arah barat, kita beri tanda negatif. Karena arahnya berlawanan kan tadi. Berarti 400 dikurang 200 sama dengan 200 meter. Sehingga perpindahan yang ditempuh oleh Raffi itu adalah 200 meter. Nah, coba perhatikan ya, ini mobil berjalan dari bookstore ke coffee shop, kemudian dari coffee shop ke supermarket, dengan jarak yang ditempuh 400 meter ke arah timur dan 300 meter ke arah selatan. Pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh mobil? Oke, untuk mencari jarak, kita tinggal menjumlahkan saja. Karena jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Oke, jadinya 400 meter ditambah 300 meter sama dengan 700 meter. Nah, kita ulangi lagi ini animasinya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa besar perpindahannya ya? Dengan kasus yang sama, mobil berjalan dari bookstore ke coffee shop dengan menempuh jarak 400 meter, kemudian dari coffee shop ke supermarket dengan menempuh jarak 300 meter. Yang ditanya itu sekarang perpindahan. Nah, saat kita berbicara tentang perpindahan, maka kita harus menggunakan garis bantu ini. Kita tarik garis lurus dari posisi awal mobil ke posisi akhir. Kemudian, bagaimana cara menghitung perpindahan? Caranya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, ini rumus Pythagoras, masih ingat kan kalian pelajaran rumus Pythagoras? Kita misalkan 400 meter ini adalah A, kemudian 300 meter ini adalah B, maka besar perpindahan R vektor itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. R vektor sama dengan akar 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. R vektor itu sama dengan akar 250.000. Sehingga besar perpindahannya adalah 5. Kita menuju materi yang kedua, yaitu kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan itu adalah besaran skalar. Nah, kelajuan ini bisa diukur dengan speedometer. Nah, kelajuan ini memiliki ciri-ciri kelajuan. Yang pertama yang merupakan besaran skalar, yang kedua dapat diukur dengan alat ukur speedometer. Contohnya, Atta berjalan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Selanjutnya yaitu kecepatan.
Nah, kecepatan ini merupakan besaran vektor. Kecepatan juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu merupakan besaran vektor, yang kedua memiliki arah. Contohnya, Anton berjalan dengan kecepatan 2 meter per sekon ke arah timur. Nah, arah itu, jadi arah timur itu merupakan arah berjalannya Anton. Kita lebih paham lagi, mari kita simak video berikut. Oke, untuk menentukan kelajuan dan kecepatan, coba perhatikan ya. Raffi berjalan dari bookstore ke coffee shop. Kemudian dia kembali lagi dari cafe ke supermarket. Dengan waktu tempuhnya adalah 20 detik. Pertanyaan pertama, berapa besar kelajuan Raffi? Nah, untuk mencari kelajuan, kita gunakan rumus V sama dengan S per T. S di sini adalah jarak, T itu adalah waktu. Nah, saat menentukan jarak, kita harus tinggal menjumlahkannya saja kan? 400 ditambah 200, sehingga jaraknya adalah 600. Dibagi dengan waktu tempuhnya itu adalah 20 detik. Nah, 600 dibagi 20 sama dengan 30 meter per sekon. Nah, sekarang berbeda lagi. Ya, kita amati lagi ya pergerakan dari Raffi. Nah, kemudian Raffi kembali lagi nih ke supermarket. Waktu yang ditempuh Raffi sama 20 sekon. Nah, pertanyaannya berbeda sekarang. Berapa besar kecepatan Raffi? Oke, untuk mencari kecepatan, kita gunakan rumus ini. V vektor sama dengan S vektor per T. Nah, S vektor di sini itu adalah perpindahan dan T adalah waktu. Ingat, ketika kita menentukan kelajuan tadi, kita menggunakan S itu adalah jarak, tetapi ketika kita menentukan kecepatan, S vektor di sini itu adalah perpindahan. Nah, masih ingat kan cara menentukan perpindahan? Kalau arahnya itu ke kanan, ya, kita beri tanda dia positif. Kalau arahnya berlawanan arah dengan arah yang pertama, kita kasih dia tanda negatif, ya kan? Berarti plus 400 minus 200. Jadinya kan perpindahannya 200 meter tuh. Waktu yang ditempuh itu adalah 20 detik. Sehingga 200 per 20, kecepatannya adalah 20 meter. Lanjut dengan materi berikutnya, yaitu kelajuan dan kecepatan sesaat. Nah, kelajuan sesaat ini merupakan kelajuan pada suatu waktu tertentu atau kelajuan pada suatu titik dari lintasan benda. Contohnya, rambu batas kecepatan sering dipasang di jalan tol. Nah, artinya arti maksimum 80 km per jam adalah kelajuan sesaat mobil. Jadi, mobil itu tidak boleh melebihi 80 km per jam. Nah, contoh alatnya itu adalah radar gun. Nah, radar gun ini adalah suatu alat yang digunakan polisi untuk mendeteksi kelajuan mobil. Nah, jika tadi membahas tentang kelajuan sesaat, maka berikutnya ini adalah pengertian kecepatan sesaat. Jadi, kecepatan sesaat adalah kecepatan pada waktu tertentu. Untuk materi selanjutnya yaitu kelajuan dan kecepatan rata-rata. Nah, dapat kita lihat adanya rumus kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, pada rumus kelajuan rata-rata itu V vektor dinyatakan sebagai kecepatan rata-ratanya, dan S itu adalah jarak tempuhnya dan T adalah waktu tempuh. Nah, untuk kecepatan rata-rata rumusnya V vektor masih sama, diartikan dengan kecepatan rata-rata. Sedangkan delta X merupakan X akhir dikurangi X awal. Nah, itu merupakan perpindahannya. Sedangkan delta T adalah perubahan waktu. Agar lebih memahaminya lagi, mari kita simak video penjelasan berikut. Seseorang berjalan sejauh 60 meter ke timur. Nah, kita gambar ya. Diketahui berarti dia 60 meter ke timur. Berarti ke sini ya. Nah, kita luruskan gambarnya. Berarti ini ada X1, karena lambangnya tadi X1. Berarti X1 sama dengan 60 meter. Kemudian dalam waktu T1 sama dengan 60 sekon. 60 sekon.
Kemudian 20 meter ke barat, berarti kita lanjutin ke sini, berarti ke barat itu kan ke kiri ya. Berarti X2-nya sama dengan 20 meter, sedangkan T2-nya adalah 40 sekon. Nah, laju rata-rata dan kecepatan rata-rata orang tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah kelajuan. Yang pertama itu adalah kelajuan rata-rata, dan yang keduanya adalah kecepatan rata-rata ya. Nah, jadi sekarang kita jawab. Nah, kita jawab pakai pena biru aja ya. Nah, sebelum kita mencari kelajuan rata-rata, itu kan tadi kita harus cari pertama apa? Jarak dulu ya. Jarak itu kan berarti penjumlahannya. X1 ditambah X2. X1-nya adalah 60, ditambah X2-nya adalah 20 ya, sama dengan 80 meter. Kemudian, kalau perpindahannya itu adalah perpindahan, berarti selisihnya kan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Perpindahannya itu berarti kan yang ini nih. Yang ini ya dinamakan perpindahan kan. Berarti jarak yang ini, yang pertama itu kan dia berarti X1 kita kurang dengan X2. Berarti X1-nya itu adalah 60 dikurang X2-nya itu adalah 40. Sama dengan itu adalah dapat 20 meter ya. Nah, kenapa dia 60 ini? Kenapa 60 kurang 40? Karena dia itu kan 60 itu kan ke kanan. Ke kanan itu kan positif. Kemudian ke kiri itu kan negatif, makanya minus 40. Makanya ini 20 ini kan berarti dia positif. Berarti arahnya itu kan perpindahannya adalah ke apa namanya, ke kanan ya. Nah, ke kanan. Oke. Kemudian karena kita udah nyari perpindahan, berarti selang waktunya delta T-nya itu adalah T1 ditambah T2. Nah, berarti jadinya 60 ditambah dengan 60 ditambah dengan 40 ya. Nah, sama dengan 100 sekon. Berarti selang waktu dari mula-mula dia bergerak, itu kan dari 0 sampai ke waktu terakhirnya 40 sekon, berarti itu adalah 100 sekon. Nah, baru kita cari yang pertama itu adalah kelajuan rata-rata. Kelajuan. Nah, kelajuan rata-rata itu tadi kan kita makainya itu jarak, ya. Jarak dibagi dengan selang waktu, ya. Selang waktu. Berarti jaraknya berapa? Jaraknya adalah 80. Selang waktu kita berapa? 100. Berarti dapatnya adalah 0,8 meter per sekon. Kemudian, kalau untuk kecepatan rata-rata, itu adalah berarti perpindahan. Nah, perpindahan dibagi dengan selang waktu. Oke, perpindahan kita berapa? 20 dibagi dengan 100. Berarti adalah 0,2. 0,2, di bawah aja ya kita buat 0,2 meter per sekon. Arahnya kemana? Berarti arahnya adalah ke kanan. Oke? Nah, jadi itu adalah seputar contoh soal kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata pada benda yang bergerak lurus ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya Setelah kita menyimak video yang tadi, mari kita menuju ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu percepatan. Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan, yaitu selisih kecepatan akhir dengan kecepatan awal dalam suatu waktu tertentu. Nah, adapun rumus percepatan, yaitu A vektor sama dengan delta V vektor per delta T sama dengan V vektor 2 min dikurangi V vektor 1 per T2 dikurangi T1. Nah, di sini A itu merupakan percepatan rata-ratanya, dan delta V itu merupakan perubahan kecepatan, delta T merupakan selang waktu, dan V1 dan V2 itu V1 merupakan kecepatan awal, V2 merupakan kecepatan akhir, dan T1 merupakan waktu awal, sedangkan T2 merupakan waktu akhir. Agar lebih pahamnya lagi, mari kita simak video pembahasan berikut. A sama dengan VT kurang V0 per T ya.
Jadi VT-nya adalah 20, akhirnya nih ya 20. Mula-mulanya adalah 0 per T-nya adalah 5. Jadinya 20 per 5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Oke? Nah, kemudian nanti ada perlambatan. Perlambatan itu berarti dia kecepatannya makin lama makin turun ya. Nah, berarti di sini VT-nya 0 di sini ya. Jadi ini adalah VT. Ini adalah V0, sorry. VT-nya sama dengan 0 dan ini T-nya 4. Berarti perlambatannya adalah A sama dengan VT kurang V0 per T. Jadi VT-nya itu adalah 0 kurang 25 per 4. Berarti dapatnya min 25 per 4 meter per sekon kuadrat. Nah, min ini berarti dia mengalami perlambatan ya. Melambat dia. Oke? Paham ya adik-adik? Nah, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, untuk lebih pahamnya, kita lanjutkan contoh soalnya ya. Nah, di sini ada katanya, Rosa berlari sprint menuju arah utara dengan lintasan lari berbentuk lurus. Selama 4 sekon, berarti yang diketahui itu adalah delta T sama dengan 4 sekon. Dan kecepatan larinya berubah, berarti V0-nya adalah 3 meter per sekon, itu mula-mula ya. Kemudian VT-nya adalah 8 meter per sekon. Yang ditanya, hitunglah percepatan A. Berarti rumus dari percepatan itu adalah A sama dengan VT dikurang V0 per delta T. Nah, VT-nya 8 dikurang 3 per 4. Berarti ini 5 per 4 meter per sekon kuadrat. Nah, kayak gitu ya. Jadi, Baik, karena semuanya sudah kita bahas, terima kasih sudah menyimak video tentang kinematika ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.